Season 2 bab ke-150. Sebuah kebahagiaan bagi Aras dan Naura yang bisa punya bayi lagi di saat anak-anak mereka sudah besar. Tapi pandangan orang sekitar tidak sama. Banyak tetangga Aras dan Naura yang mencibir karena dianggap mencari susah sendiri. Padahal enak anak-anak sudah besar, malah cari susahnya lagi. Begitu kira-kira pendapat beberapa orang yang datang menjenguk. Bu Naura ini kok punya anak lagi? Padahal anak-anaknya kan sudah besar. Ngapain sih Bu cari repot lagi? Padahal kalau saya sih mendingan nikmatin hidup Bu, kalau punya bayi itu repot deh pokoknya. Ucap salah satu tetangga yang datang menjenguk saat Naura sudah dan Nashwa pulang dari rumah sakit. Gak apa-apa Bu, anak itu rezeki kok. Berarti saya dikasih kepercayaan sama Allah untuk dapat rezeki lagi. Gak perlu merasa repot kalau semua dilakukan karena Allah. Jawab Naura santai. Meski dalam hati dia pun sedih mendengar komentar semacam itu. Gak repot lagi Bu Dian. Kan ada ayah, aku dan Aska yang bantu Bunda jagain adik. Kita malah seneng tuh. Bela Azura yang tak akan tinggal diam jika ada yang merusak mental bundanya sewai melahirkan. Ya bener sih. Tapi kan kamu dan Aska juga lagi sibuk kuliah kan? Ini sih awal-awal Zura. Nanti lama-lama juga kamu bakalan repot dan capek loh. Ngurus bayi itu capek. Ntar aja cobain deh. Ucap tetangga itu lagi. Oh gitu ya Bu Dian? Ya udah nanti aku cobain dulu. Nanti kalau memang yang ibu ucapin itu bener, aku akan ke rumah Bu Dian. Ucap Azura sambil tersenyum. Mau ngapain? Curhat? Galah Bu, mau minta pijit sama Bu Dian. Kan tadi Bu Dian bilang ngurus bayi capek. Kalau capek tinggal ke rumah Bu Dian minta pijit. Betul? Hehehe. Canda Azura. Walau sebenarnya dia kesal, tapi dia harus tetap menjaga sikap karena dia sedang membawa nama kedua orang tuanya. Dia tidak mau membuat nama baik kedua orang tuanya buruk karena salah bertutur kata dan berperilaku. Ya malah jadi saya yang repot dan... Ucap Bu Dian. Lah itu fungsinya tetangga kan? Meringankan beban tetangga lain. Dapat pahala tuh Bu Dian, hehehe. Ucap Azura. Dia senang sekali bisa membungkam mulut Bu Dian kali ini. Ayah sudahlah saya mau pulang saja. Sehat-sehat ya Bu Naura. Semoga segera pulih. Bu Naura ini cari susah saja. Udah enak-enak anak udah gede, malah harus ngurus bayi lagi. Nanti malah disangka cucu lo Bu Naura. Ucap Bu Dian sebelum pulang dan menyerahkan amplop pada Naura. Insya Allah tidak susah dan tidak repot Bu. Jawab Naura. Setelah itu Bu Dian pamit pulang. Padahal hanya ngomong begitu saja. Tapi sangat membekas di hati Naura. Apalagi setelah melahirkan suasana hati Naura belum sepenuhnya membaik. Masih naik turun. Malah ditambah komentar negatif dari tetangganya. Bunda sabar ya. Gak usah diambil hati. Di mana-mana ada aja orang yang nyinyir. Untung ayah gak ada. Kalau ada, udah habis sama ayah tuh Bu Dian tukang nyinyir. Ucap Azura yang kini sedang menjaga bundanya. Ya gak apa-apa, Jura. Bunda gak ambil hati kok. Meski sedih juga kalau dengar komentar yang seperti itu. Ya begitulah kehidupan, Jura. Ada yang suka dan tidak suka. Hal yang wajar. Anggap saja ini perhatiannya Bu Dian pada Bunda. Bu Dian gak mau Bunda susah. Makanya berkomentar seperti itu. Ucap Naura sambil tersenyum. Dia meletakkan Nashwa yang sepertinya sudah kenyang menyusu. Adik bayi selucu ini mana mungkin bikin susah ya dek? Ucap Azura yang langsung duduk di sebelah adiknya yang sedang tidur. Dia tak sabar ingin segera melihat Nashwa tumbuh besar agar bisa dia ajak kemana-mana. Hayo gak boleh gangguin. Nanti Nashwa bangun. Bunda suruh gendong lo kalau rewel. Canda Naura saat melihat Azura menyentuh pipi gembul Nashwa. Ih Bunda, aku gemes lihat pipinya Nashwa. Pengen tak cubitin. Ih gemes deh. Ucap Azura. Dia selalu merindukan adik bayinya.
Bahkan setiap kuliah jadi pengen cepat pulang karena ingin melihat wajah lucu adik bayinya. Jangan dang, nanti pipiku sakit kak. Jawab Naura seolah menjadi Nashwa. Emang dulu aku juga selucu ini, Bunda? Tanya Azura. Dia lalu tiba-tiba mengambil ponsel dan mengarahkan pada Nashwa. Mau fotoin lagi? Memorimu nanti penuh sama gambar adikmu, Zura. Lucunya. Gak apa-apa, Bun. Mau aku upload di story ya? Ucap Azura. Jangan, Zura. Kau tegur Naura. Kenapa, Bunda? Aku pengen teman-temanku tahu kalau aku punya adik. Ucap Azura. Kayak semua hal kita bagikan di sosial media, Zura. Terutama foto. Ya cukup kita simpan saja untuk koleksi pribadi. Ucap Naura. Kenapa, Bun? Takut kenain ya? Kan ada doanya, Bun. Kita harus menuliskan masalah dulu kalau mau upload kan? Terus ada doanya juga biar gak kena ain. Kita tidak bisa mencegah pandangan mata manusia, Zura. Memang benar ada doanya. Tapi Bunda lebih memilih untuk tidak selalu membagikan di media sosial. Biar apa sih? Biar orang tahu kalau aku punya adik. Gak perlulah. Nanti juga akan tahu sendiri kan? Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, Zura. Apalagi di zaman sekarang yang banyak fitnah. Khawatir foto kita disalahgunakan. Apalagi sekarang ada AI. Muka siapa bisa diedit di tubuhnya siapa. Ya untuk meminimalisir kemungkinan buruk saja sih. Oh ya benar juga kata Bunda. Ya udah kita foto-foto ya dek. Buat koleksi sendiri. Nanti kakak bikinin album buat adek. Perkembangan adik dari bulan ke bulan. Azura lalu memotret adik perempuannya dari berbagai sudut. Adik kecilnya ini seperti mainan baru untuknya. Sesayang itu dia pada Nashwa. Naura hanya tersenyum melihat apa yang dilakukan Azura. Dia beruntung karena kehadiran Nashwa tidak pernah dianggap sebuah kesusahan dan kerepotan bagi anggota keluarganya. Support dari suami dan anak-anaknya adalah yang paling penting meski ada saja orang yang berkomentar negatif seperti Budian tadi. Bunda, aku mau gendong adik ke depan ya. Bunda istirahat aja. Nanti kalau Nashwa pengen mimik, aku kesini lagi. Ucap Azura. Sudah beberapa hari Nashwa di rumah dan selama itu pula dia belajar bagaimana menggendong bayi dengan baik. Ya gak apa-apa. Tapi jangan dibawa keluar dulu ya. Di luar dingin habis hujan soalnya. Anginnya juga kenceng. Ucap Naura. Iya Bunda siap. Azura lalu keluar kamar menggendong adiknya yang masih tidur. Dia menggendong adiknya dan menimangnya dengan penuh cinta. Sambil membayangkan suatu saat nanti dia akan punya bayi sendiri dan akan menjadi ibu. Tapi siapa ya yang jadi suamiku nanti? Batin Azura. Dia tersenyum membayangkan suatu saat nanti akan bertemu dengan pangeran yang entah siapa. Karena jodoh memang rahasia Allah. Meski saat ini dia menaruh hati pada seseorang, belum tentu akan berjodoh dengannya. Satu hal yang dia minta, dipertemukan dengan jodoh yang seiman dan soleh agar bisa membimbingnya ke jalan yang diridhai Allah SWT. Season 2 bab ke-151. Naura sangat bersyukur mempunyai keluarga yang hangat dan harmonis. Suami dan anak-anaknya bahu-membahu untuk membantunya mengurus Nashwa. Selama 1 minggu pertama di rumah, suami dan kedua anaknya justru yang mengurus baby Nashwa. Ada yang sigap ganti popok, ada yang siap begadang. Tapi tidak ada kursi. Kalian pasti capek. Gumam Naura sambil mengucek matanya. Dia terharu melihat keluarganya yang sangat kompak. Sehingga dia tidak pernah merasa lelah mengurus Nashwa sampai detik ini. Malah dia takut jadi manja karena suami dan anak-anaknya memanjakan dia seperti seorang ratu. Wi, cup. Sayang. Naura cepat-cepat menyusui agar tangisan Nashwa berhenti dan tidak mengganggu keluarganya. Tapi telinga Aras yang peka membuat matanya langsung terbuka saat mendengar tangisan Nashwa. Nashwa pipis atau pap? Tanya Aras. Dia langsung berdiri dan menghampiri Naura. Haus ya?
Jawab Naura. Dia menyusui sambil bersandar di tempat tidur. Sayang banget ayah gak bisa nyusuin. Kalau bisa kan bunda jadi bisa tetap tidur nyenyak. Ucap Aras sambil menguap. Gak apa-apa ya. Ayah tidur lagi sana. Pasti capek ya. Gak apa-apa namanya juga punya bayi ya harus begini. Dulu lebih parah lagi soalnya bayi kita dia. Ingat kan gimana repotnya saat Azura dan Aska masih bayi? Iya. Kita pegang satu-satu. Kalau bunda nyusuin kadang dua anak langsung kanan kiri. Ucap Naura sambil tersenyum mengingat kenangan itu. Jadi sekarang sih gak ada apa-apanya. Apalagi sekarang kita punya dua babysitter. Hei hei hei. Hei hei hei. Ayah nih. Nanti Kantik sama Kanteng pada bangun lo. Ucap Naura. Apaan itu Kantik, Kanteng? Kakak cantik sama kakak ganteng? Azura yang bikin singkatan. Katanya nanti Nashwa harus manggil gitu. Ada-ada aja. Hei hei hei. Ya Allah. Kirain apaan? Sabar ya Nashwa. Bersabarlah punya kakak yang narcis. Ucap Aras sambil tersenyum mengusap pipi Nashwa yang lembut. Iya ayah. Aku sayang kok sama mereka. Jawab Naura mewakili Nashwa. Ayah salah dulu ya. Habis itu mau ke pabrik. Gak apa-apa kan kalau ayah tinggal bun? Tanya Aras. Gak apa-apa ya. Ditinggal aja. Ada Azura dan Aska kok yang jagain. Saat pagi hari, Azura bersemangat sekali ingin mengajak Nashwa jalan-jalan keliling komplek. Dia membawa stroller dan meletakkan Nashwa di dalamnya. Dia pun siap untuk mengajak Nashwa jalan-jalan. Naik kereta api Tat. Tat. Siapa hendak turut? Azura mendorong Nashwa ambil bernyanyi. Senang sekali bisa jalan-jalan menghirup udara pagi. Azura? Teriak seseorang dari arah belakangnya. Hai Kak Kai. Ucap Azura saat menoleh dan melihat Keke juga melakukan hal yang sama. Mendorong kereta bayi. Wah baby Nashwa udah launching nih. Udah keluar aja dari singgasananya. Ucap Keke. Ya dang? Bosen di rumah tante? Jawab Azura. Enak aja manggil tante? Aku belum tante-tante tahu. Kakak. Jawab Keke. Iya kakak. Tapi jangan Kantik ya. Soalnya itu cuma panggilan buat aku. Kantik? Kakak cantik. Jawab Azura dengan gestur centil. Halah, ada-ada saja kamu ini. Nia juga punya kalis. Kalis? Tanya Azura heran. Kakak gelis pisan nih. Jawab Keke sambil ketawa. Ah kakak ikut-ikutan aja. Yuk jalan lagi. Masa malah nongkrong di sini? Entar disangka gibah. Ajak Azura. Azura dan Keke mendorong kereta bayi adik mereka masing-masing. Mereka sambil bercerita banyak hal. Padahal setiap hari ketemu di warung Keke, tapi tetap ada aja yang bisa mereka obrolin. Kurang Bilkis nih. Celetuk Keke. Ya Kak Bilkis belum ada tanda-tanda hamil Kak. Semoga aja bulan ini ada kabar baik dari dia. Ucap Azura. Sekarang aku jarang ngobrol sama dia. Setelah kuliah biasanya dia langsung pulang. Pengantin baru mah gitu ya. Pengen cepet-cepet pulang terus. Sekarang aku jadi gak punya temen deket. Ucap Keke. Sabar ya Kak Keke. Sekarang emang status Kak Bilkis kan udah berbeda. Dia jadi istri sekaligus kakak di keluarga Ustadz Azam. Tapi mereka gak serumahkan sama adik-adiknya Ustadz Azam. Enggak. Beda rumah tapi deket lah. Jalan kaki bisa katanya. Kak Bilkis sekarang orangnya berbeda. Jadi tambah cantik. Orang kalau udah nikah orangnya beda ya Kak. Ucap Azura. Mana tahu, Zura. Aku kan belum nikah. Ya udah nikah dulu sana. Enak kan bisa jualan seblak berdua. Goda Azura. Belum ada yang mau. Lagian juga sama siapa? Sama adikku Kak. Enggak.
Gak masuk kriteria. Udah tahu belangnya si Aska. Miles lah. Masih bocil juga dia. Yang ada malah aku bukan punya suami, tapi punya adik bayi lagi selain dia. Jangan salah. Bocil-bocil gitu dia dewasa loh. Tanggung jawab. Apalagi sekarang konten-kontennya udah bisa ngehasilin duit. Gak kepikiran punya suami kayak Aska. Aku pengen punya suami yang lebih tua kayak seusia Ustadz Azam gitulah. Jadi bisa mengayomi aku. Jangan salah kak. Jodoh itu rahasia ilahi. Kita pengennya begitu. Tapi kalau Allah berkehendak lain gimana? Gak ada yang bisa nolak, kak. Ya bener sih. Tapi, enggak lah. Gak masuk Zura. Aku gak ada chemistry sama Aska. Udah jangan ngomongin Aska lagi. Kamu kayak papaku aja. Sering banget jodohin aku sama Aska. Padahal yang jalanin siapa? Yang ngerasain juga siapa? Perasaan kan gak bisa dipaksa. Ucap Keke. Ya maaf kak. Semoga aja kakak dapat seperti yang kakak inginkan deh. Amin. Kita kayaknya udah jalan terlalu jauh nih Jur. Ucap Keke sambil tengok kanan kiri. Terlalu banyak ngobrol, dia jadi lupa sudah sampai mana. Iya. Ini sih udah masuk kompleks sebelah. Kita duduk dulu kakak sambil kasih susu Nashwa dulu. Ajak Azura. Boleh. Nia juga haus tuh kayaknya. Bibirnya monyong-monyong gitu. Tandanya pengen nyusu tuh. Ucap Keke yang langsung mengambil botol susu Nia. Enak ya jadi bayi. Gak usah mikirin 3 kuliah. Gak usah mikir presentasi. Gumam Azura sambil menyusui Nashwa. Iya bener. Kadang jadi pengen jadi bayi lagi. Tapi kalau jadi bayi gak bisa makan seblak. Jadi mikir lagi buat jadi bayi. Hei. Kakak bisa aja. Tapi bener juga sih. Apa asiknya jadi bayi? Minum susu don. Gak bisa makan cilok, bakso, mie ayam, cireng, wah semua kesukaan aku. Gak apa-apalah banyak tugas yang penting bisa makan enak. Hei. Ya makanya gak usah pengen jadi bayi. Jadi bayi juga gak bisa ngobrol kayak kita gini. Entar ya Nia nunggu 5 tahun lagi. Kamu baru bisa gosip sama Nashwa. Hei. Wah lucunya. Anaknya lucu bu. Enak ya masih muda udah punya anak. Nanti anaknya udah gede. Ibunya masih muda dan cantik. Celetuk seseorang yang lewat di depan Azura dan Keke. Azura dan Keke saling pandang lalu tersenyum semua. Berasa jadi ibu muda yang sedang mengajak bayi mereka jalan-jalan. Season 2 bab ke-152. Hari ini keluarga Aras dan Naura menggelar acara akikah Nashwa. Hanya acara pengajian sederhana di kediaman mereka yang dihadiri keluarga besar dan para tetangga. Termasuk Yos dan Hana yang juga datang di acara tersebut. Ada papa setengah tua lagi gendong bayi. Celetuk Yos saat datang ke rumah Aras. Nashwa. Lah apa bedanya sama kamu Yos? Kamu juga setengah tua. Masih gendong bayi juga? Jawab Aras. Sama berarti ya? Gimana masih begadang, Rash? Tanya Yos. Dia tak mau kalah. Dia mengambil Nia dari gendongan Hana lalu menggendongnya. Sama seperti yang dilakukan Aras. Masih? Tapi aku punya tim begadang sih. Jadi ganti-gantian. Gak terlalu capek. Kamu sendiri gimana? Masih begadang? Udah gak sih? Jawab Yos. Gak karena dia tidur, Rash. Jadi gak tahu anaknya bangun tiap malam. Jawab Hana yang duduk tak jauh dari mereka. Hei. Yos hanya tertawa mendengar penjelasan Hana. Walah ternyata. Lo molor aja, Yos. Kasihan Hana begadang sendirian. Namanya juga capek kerja seharian, Rash. Malamnya yang ngantuk. Mata dimelek-melekin kadang susah banget. Dengar sih suara Nia nangis. Tapi ngantuk banget. Ya udah tidur lagi. Lagian udah ada emaknya. Jawab Yos sambil tersenyum. Wah parah lo Yos.
Lania kalau bangun paling minta nen. Lah aku kan gak punya nen. Sama aja kalau bangun juga akhirnya Hana juga bangun. Bisa aja lo ngelesnya, Yos. Gak apa-apa, Rash. Aku paham kok. Mas Yos pasti capek banget. Jadi wajarlah kalau malam dia gak bisa ikut begadang. Waktu awal-awal juga Mas Yos sering begadang. Lama-lama aku malah kasihan sama dia. Tutur Hana. Wah keren ya, Yos. Punya istri yang pengertian lo, Yos. Harus dijaga biar gak lari. Hehehe. Ya pasti dang. Yos selalu merangkul Hana dengan mesra seakan ingin menunjukkan kalau mereka adalah keluarga yang harmonis. Acara akikah Nashwa berjalan dengan lancar. Semua hadirin mendoakan kebaikan untuk anak bungsu Aras dan Naura. Meski ada saja celotehan yang tidak enak didengar perihal jarak anak sebelumnya dengan si bungsu yang terlalu jauh. Aska dari tadi gak kelihatan. Kemana dia? Tanya Araf setelah acara akikah selesai. Kamu tahu Aska di mana? Tanya Yos pada Keke. Kok tanya aku, Pah? Emang aku siapanya? Keke kesal setiap kali dikaitkan dengan Aska. Ya kali aja kamu tahu. Kan tiap hari dia kerja sama kamu. Jawab Yos. Ya tapi warung libur, Pah. Aku dari tadi juga belum ketemu Aska kok. Jadi agak tahu. Coba telepon, Zur. Tita Aras karena perasaannya tidak enak tentang Aska. Tidak mungkin dia tidak datang di acara sepenting ini. Tadi kan aku pulang duluan ya. Dia masih ada kuliah sampai sore. Mungkin main basket dulu sama teman-temannya. Tapi kan dia tahu kalau ada akikah. Gak mungkin dia main basket dulu. Pasti langsung pulang. Coba telepon. Titah Aras lagi. Ya. Azura menurut. Dia langsung mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Aska. Tersambung, lalu mati. Semua pun khawatir setelah Azura melaporkan kejadian ini. Nyambung, terus mati. Kenapa ya? Gumam Naura. Dia jadi khawatir dengan anak laki-laki satu-satunya itu. Hanya doa baik yang dia bisa panjatkan untuk sang putra. Udah 5:30 loh. Aras selalu menyerahkan Nashwa pada Naura. Dia lalu keluar rumah sambil mencoba menghubungi Aska. Tapi putranya itu tetap tidak bisa dihubungi. Kenapa ya? Gumam Aras. Dia jadi khawatir akan keadaan Aska. Di tempat yang berbeda, Aska sedang menenangkan seorang gadis yang beberapa menit lalu hampir saja dijual oleh kakaknya. Ya kakak kandungnya sendiri. Dia ketakutan dan menangis sesenggukan. Bagaimana mungkin seorang gadis lemah seperti dia itu bisa masuk jurusan olahraga? Sangat tidak masuk akal. Aska berusaha menenangkan gadis itu. Udah nanti disangka orang aku yang udah berbuat macem-macem sama kamu. Udah dang berhenti nangisnya. Ucap Aska sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Benar juga kekhawatirannya. Karena banyak orang yang melihat aneh ke arahnya. Dia pun bingung karena sampai sekarang belum bisa pulang. Padahal ada acara akikah di rumahnya. Aku harus kemana lagi setelah ini? Aku tidak mau pulang. Ujar si gadis sambil menangis. Terus aku harus gimana? Aku gak bisa bawa kamu pulang, Sofia. Ucap Aska. Tolong Aska, bantu aku. Aku gak mau pulang. Aku akan dihajar oleh kakakku lagi. Aku takut. Ucap si gadis yang bernama Sofia. Kenapa kamu baru takut sekarang? Kenapa gak dari dulu? Tanya Aska dengan ketus. Dia tahu seperti apa gadis yang ada di depannya ini dari Leo. Jadi dia pun tidak ada semudah itu untuk tersentuh dengan air mata Sofia. Selama ini sebenarnya aku takut, Aska. Aku tidak seperti yang orang-orang tuduhkan padaku. Mereka mengira aku open bow, padahal sekalipun tidak pernah aku melakukan itu. Aku hanya tinggal di tempat yang salah. Sehingga orang mengira aku juga sama seperti penghuni tempat itu.
Hidup di lokalisasi itu kejam, Aska. Ucap Sofia. Kamu sudah dewasa. Kamu pasti tahu caranya kabur. Atau kamu memang menikmati tinggal di tempat itu? Bohong sekali kalau kamu bilang tidak pernah melakukan itu. Sedangkan teman-teman kampus saja tahu bagaimana kamu sebenarnya. Terserah kamu saja mau ngomong apa. Kalau kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tadi nolongin aku waktu kakakku mau jual aku ke hidung belang? Spontan aja. Karena aku lihat kamu nangis sambil ditarik-tarik. Siapa yang tidak kasihan ngelihat orang diperlakukan begitu? Ucap Aska. Oh begitu. Ya sudah, aku bisa cari tempat sendiri. Makasih karena sudah menolongku. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Sofia lalu berdiri dan berjalan meninggalkan Aska. Hei, mau kemana? Tanya Aska. Gak tahu. Cari tempat yang aman untuk sembunyi. Sofia lalu berjalan dengan lemah dan tatapan sayu. Entah mau kemana dia. Meski banyak yang menganggap Sofia cewek tidak baik, tetap saja hati Aska tersentuh juga melihat kesedihan yang dirasakan oleh Sofia. Aska diam beberapa saat di tempatnya. Dia melihat jam sudah pukul 5 sore. Dan dia belum juga bisa pulang. Apalagi kalau harus mencarikan tempat tinggal untuk Sofia. Tega gaya? Tegain aja. Emang siapa dia? Aska hampir menyalakan mesin motornya. Tapi tiba-tiba dia jadi galau saat mengingat apa yang akan terjadi dengan Sofia kalau dia tidak membantunya. Kalau terjadi hal buruk dengan gadis itu, apa kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena tidak mau membantu orang dan akhirnya membuat orang itu celaka? Aska merasakan ada getaran di tasnya. Tapi kemudian berhenti. Dia lupa belum memberi kabar pada keluarganya kalau dia pulang terlambat. Setelah berpikir beberapa saat, Aska pun menyalakan motornya. Dia berusaha mengejar Sofia. Dia ingin menolong gadis itu sampai tuntas. Tidak setengah-setengah. Sofia, ayo ikut aku. Ucap Aska. Season 2